Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Winata menjumpai Anda. Kali ini dalam fokus group discussion tanggap COVID-19. Kita akan kembali membicarakan di FGD kali ini tentang dunia pariwisata Bali. Ini tetap menjadi topik yang menarik karena kita sudah 10 bulan dalam masa pandemi dan pariwisata Bali. Saya selalu bingung menyebutkan dalam konsep apakah ini sudah mati suri atau sedang tiarap atau seperti apa pariwisata Bali yang sehingga membuat pertumbuhan ekonomi Bali mengalami kontraksi hampir 12% di kuartal ketiga. What next setelah 10 bulan dalam masa pandemi ini? Mungkinkah kita akan bangkit? Mungkinkah Bali bangkit? Mungkinkah Bali kembali? Nah, ini akan kita diskusikan di hari ini, tentu dengan semangat optimisme yang tinggi. Karena tanpa pariwisata, Bali mungkin akan kesulitan untuk bangkit dari sektor ekonomi ya. Ada 3 orang narasumber yang sudah hadir. Saya perkenalkan ada Bapak Yoga Iswara. Beliau adalah Ketua Indonesia Hotel General Manager Association ya Pak ya. Jadi kumpulan para general manager hotel yang ada di Bali, beliau ketuanya. Kemudian ada Ibu Ida Ayu Indah Yustikarini, beliau adalah Kabid Pemasaran Dinas Pariwisata Bali. Dan menjadi satu-satunya narasumber yang cantik hari ini. Dan satu lagi ada Pak Riki Darmika Putra, beliau adalah Ketua Bali Association. Tentu ketiga narasumber ini akan memberikan kita pemaparan-pemaparan tentang ya tadi, what next ya, setelah 10 bulan dalam pandemi. Sekali lagi dalam semangat optimisme, kita harus bangkit, tapi apa yang harus kita lakukan? Itu yang pertanyaan yang akan kita jawab dalam fokus group discussion ini. Di masa pandemi COVID ini dan kita kaitkan dengan apa yang mesti dilakukan untuk juga dalam konteks tanggap COVID-19 ini. Jadi jangan kemana pemirsa Bali TV, saya akan kembali nanti di sesi berikutnya dan akan saya berikan kesempatan kepada Pak Yoga Iswara dulu untuk menyampaikan statement-statementnya. Jadi jangan kemana, saya akan kembali setelah yang satu itu. Ya, pemirsa kita langsung saja ke Pak Yoga Iswara di FGD tanggap COVID dengan mengangkat topik pariwisata Bali 10 bulan dalam pandemi, what next. Pak Yoga, ini sebagai apa ya, general manager hotel yang sekarang mungkin, nggak tahu saya masih buka apa tutup ya, banyak yang tutup katanya, tapi ada juga yang buka. Apa yang terjadi Pak pada pariwisata kita hari ini dalam kacamata seorang general manager hotel, dan apakah kita masih punya peluang potensi untuk bangkit ke depannya? Silakan Pak Yoga. Baik, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu. Ini judulnya menarik sekali ya. 10 bulan masa pandemi kita, what next? Jadi tidak terasa sudah 10 bulan kita mengalami fase pandemi COVID-19 ini di Bali. Nah, pertama-tama izinkan kami mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada teman-teman di stakeholder pariwisata di Bali yang bisa tetap hening, optimis ya dalam melewati atau menjalani fase ini. Kemudian yang kedua, apresiasi juga yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Bapak Gubernur Bali ya, beserta jajaran, Bapak Kadispada Pariwisata dan seluruh SKPD-nya. Bahwa apa yang sudah dilakukan saat ini merupakan hal yang terbaik mungkin. Sudah diusahakan, diupayakan semaksimal mungkin untuk bisa melewati fase-fase ini. Memang kondisinya memang tidak mudah dan kita tidak semua expert dalam hal ini. Ya. Pilihan kita adalah dari yang buruk dan yang buruk, dan ini tetap harus kita lewati bersama. Nah, pandangan kami dalam kesempatan ini adalah apa yang harus kita lakukan ke depannya. Ya, what is next? Ini sangat relevan sekali dengan apa yang ingin kami sampaikan. Sebelum kita menyampaikan pandangan dari HIAGMA Bali, yang pertama izinkan saya memaparkan sedikit mengenai ada 2 dimensi yang perlu kita pertimbangkan. Dimensi yang pertama itu adalah mengenai dimensi kesehatan. Bagaimana kondisi Bali dari sisi kesehatan itu. Yang pertama, kalau saya melihat data yang kemarin ini Pak, 7 Desember 2020, jumlah yang positif ini masih ada bertambah 102 orang. Yeah. Dari total sudah 14.993,
Kemudian yang sembuh, ini ada yang menggembirakan, ini bertambah 313. Itu hampir 90,47% dari total 13.564. Dan data yang meninggal juga bertambah kemarin ada 2, itu kurang lebih 3%. Ya. Jadi kalau dari sisi kesehatan, kita semua sepakat bahwa saling melindungi, menjalankan protokol is a must. Ya, ini menjadi prioritas kita bersama yang pertama. Ya. Ya, kemudian kita di hotel sendiri kita sebut sebagai attitude to hygiene is non-negotiable. Nah, ini sudah kita jalankan. Ya. Kemudian kita melihat dari sisi aspek yang lainnya, yaitu adalah ekonomi. Kalau saya mengambil referensi dari CNBC Indonesia News, yang pertama, di tahun 2020, Bali merugi kurang lebih 9 triliun per bulannya. Kemudian yang kedua, lebih dari 100.000 tenaga kerja kehilangan pekerjaan. Yang mayoritasnya adalah pegawai hotel, ada pemandu wisata, driver, buruh, dan yang lain-lainnya. Dan juga banyak ada ratusan ribu mungkin yang bekerja tidak menerima gaji, atau hanya sekedar mendapatkan gaji, atau bahkan hanya mendapatkan sembako setiap bulannya. Kemudian kalau kita melihat dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri, jadi kuartal pertama Bali minus 1,14%. Kuartal kedua Bali minus 10,98%. Dan kuartal ketiga kita minus 12,28%, hampir 13%. Kalau dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal ketiga itu hanya minus 3,49%. Ini merupakan pertumbuhan ekonomi terburuk sepanjang sejarah Bali, dan juga angka yang tidak baik kalau kita dibandingkan dengan daerah lain. Nah, kalau kita melihat dengan perbandingan international arrival, ya, di tahun 2019 dengan 2020 hingga 4 November, itu pertumbuhannya minus 79,10%. Kalau domestik tahun 2019 dibandingkan dengan 2020 hingga 4 November, itu minus 66,81%. Dari dua sisi ini, dari sisi kesehatan dan juga perekonomian, dapat kami tarik sebuah hipotesa bahwa Bali memasuki fase komplikasi. Bagaimana COVID yang ada dalam diri kita, ini sudah berdampak kepada organ-organ lain, terutama organ vital di ekonomi kita. Nah, fakta ini tentunya harus kita sikapi secara bijaksana, agar kita bisa memikirkan strategi-strategis yang bagus ke depannya, tanpa harus kita menyalahkan pihak-pihak yang lain. Bagaimana kita bersama-sama melihat komplikasi ini, kita lihat kalau seandainya ada siklus, Pak, dulu kita pernah bahas, ketika COVID ini berjalan, siklus yang pertama kita itu adalah disbelief. Kita tidak percaya dengan COVID itu. Kemudian siklus yang kedua kita mulai panik dan marah, karena itu berdampak dengan kehidupan kita. Dan kita mencapai siklus yang ketiga itu adalah depresi. Ketika itu benar-benar memporak-porandakan, tidak saja perekonomian, kehidupan pribadi kita. Depresi ya? Ya, kita bisa masuk ke dalam fase depresi itu. Nah, kemudian kita masuk ke fase yang namanya berdamai, koeksis. Nah, kita sudah sepakat bahwa kita harus berdamai dengan COVID. Harapan kami, implementasinya kita juga harus berdamai. Artinya, kalau kita bicara masalah koeksis itu artinya to live and exist together. Exist at the same time, exist in a mutual tolerance. Artinya kita berdampingan bersama-sama. Nah, bagaimana kesehatan dan ekonomi ini bisa kita jalankan bersama-sama
untuk bisa menghindari komplikasi yang lebih dalam lagi. Tapi pertanyaannya Pak Yoga, kita Bali ini sekarang dalam kondisi apa? Apakah kita panik atau sedang depresi kita hari ini? Kalau sudah sekarang sudah koeksis belum kayaknya. mudah-mudahan kita tidak masuk ke dalam fase depresi yang terlalu mudah-mudahan. berlebihan, ya. Tapi sudah Tapi depresi kita tapi masuk. sedikit ya. Sudah Ya, masuk depresi masuk ya kita, ya? masuk kita fase depresi. Jujur, Ya. kita semua OTG, Pak, orang tanpa gaji. Jadi, Sama ya. Semua kita ya. jadi kalau kita Kecuali bilang Budayu ya. Kalau Budayu Budaya masih gaji masih. Jadi kalau tadi pertanyaannya kita di mana, kita harus Sudah ada membawa movement kita ini kepada fase berdamai, Oke. koeksis. Kita harus bawa diri kita ke sana, Pak ya. Kita harus bawa diri ke sana bahwa fakta daripada COVID ini memang real. Baik. Dan kita tidak bisa lawan dia. Ini merupakan sebuah alam yang memang perlu kita renungi bersama. Baik. Ya. Ya, oke. Kalau kita pariwisata sudah ya, sudah sepertinya. Kalau saya tadi bingung Pak, apakah kita mati suri atau apa sebenarnya pariwisata kita kalau menurut Pak Yoga ini? Kalau seandainya sekarang sedang disampaikan, mati Arab, kita sempat mati suri 4 bulan pertama, Pak. Sekarang sudah ada. Ya, kemudian setelah kita masuk ke dalam tahapan berdamai, koeksis. Jadi hotel-hotel, tidak semua hotel mulai membuka, sudah dengan catatan protokol kesehatan itu tetap dilakukan secara maksimal. Makanya kita sebut attitude to hygiene is non-negotiable. Baik. Nah, pasar domestik sudah mulai istilahnya memberikan gairah kepada kondisi di Bali. Namun memang kenyataan pasar domestik ini tidak serta-merta belum menjadi real solusi daripada Bali. Makanya kami memiliki pandangan bahwa dalam kondisi pandemi COVID-19 di Bali ini dengan tetap mengutamakan keselamatan atau saling melindungi sebagai upaya pertama, namun bagaimana perekonomian itu bisa kita juga jalankan seimbang. Baik. Satu, melalui mengelola market domestik ini semaksimal mungkin. Kemudian yang kedua, kita memikirkan dan merencanakan open border dengan baik. Open border ya. Oke. Baik. Sampai di sana dulu Pak Yoga, saya ke Pak Ricky sekarang. Open border gitu ya. Tapi berwisata kita sepakat Pak ya. Tapi sudah mulai ada geliat lah katakan begitu ya. Walaupun ada yang mengatakan saya lebih baik tutup lah walaupun sudah dibuka harus lebih tutup karena rugi katanya. Okupansinya di bawah 10% ya agak susah gitu. Nah, bagaimana kalau Pak Ricky ini menggambarkan pariwisata kita seperti apa dan what next itu seperti apa yang mesti kita lakukan gitu ya. Ketika kita sepakat koeksis ini harus berdamai dengan pandemi ini. Silakan Pak Ricky. Terima kasih sebelumnya Pak Wiranto atas waktu dan kesempatannya untuk bersama-sama diskusi di pagi hari ini. Dan juga kepada semua masyarakat di Bali, semoga kita semuanya sehat selalu, astungkara. Jadi kalau Pak Yoga tadi sudah panjang lebar memaparkan bagaimana kita melihat situasi pandemik ini dari bulan akhir Februari. Jadi sekarang sudah hampir 10 bulan Pak. 10 bulan, ya. Mungkin 2 bulan lagi kita hampir setahun karena sudah mau datang lagi Chinese New Year. Kami melihatnya dari awal sangat setuju dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Yoga bahwa dalam 3 bulan setelah bulan Februari itu hampir semua operasional hotel itu tutup Pak. Artinya bukannya kita tutup tidak mau operasional, tapi memang jujur saat itu kan memang pergerakan wisatawan dibatasi dan juga adanya pelarangan dari Kemenhumkam, dari Ibu Menteri Luar Negeri menyetop dengan SE 11 2019. Jadi tidak ada lagi pemberian visa. Jadi dampak dari itu tentu hampir tidak ada lagi tamu yang bisa hadir di Bali. Tapi setelah berkembang kemarin bulan Juli, 9 Juli wisatawan lokal untuk Bali, habis itu 31 Juli untuk wisatawan Nusantara. Jujur memang mulai ada pergerakan kehidupan, Pak. Tapi betul pergerakan yang ada kemarin adalah dari bulan Juli itu okupansi rata-rata di hotel di Bali, terutama kami dapat itu hotel-hotel berbintang di seluruh Bali, Pak ya. Jadi hotel bintang 3, 4, 5 itu ada sekitar 498 hotel di seluruh Bali. Dan kebetulan saya sendiri membawahi hotel-hotel berbintang di Bali. Under Bali Hotel Asosiasi itu member kami 160 hotel.
dari members kami saja 160 hotel itu yang beroperasi cuman 40 hotel. Oh. Cuman 40 hotel. Yang sisanya tutup ya? Yang lainnya sampai saat ini juga masih Masih tutup. tutup. Iya, iya. Sedangkan dari seluruh Bali hampir yang buka itu cuman 15%. Artinya dari 498 hotel di seluruh Bali, yang buka itu cuman sekitar 95 hotel. Seluruh Bali. Iya, iya. Dan dalam 4 bulan kemarin setelah buka bulan Juli, Agustus, September, Oktober, pergerakan okupansinya betul. Single digit. Single digit ya? Dari 6%, 7%, 8%, 9%, yang kemarin bulan Oktober agak lumayan, Iya, pas sampai libur panjang. 13,5% karena adanya long weekend. Iya, iya. libur 26 Oktober sampai tanggal 2 November kemarin ada long weekend, jadi di sana lumayan pertumbuhan okupansinya. panjang. Iya. Tapi dari sisi operasional tetap dimanapun dan kita dipraktisi di lapangan, itu juga sangat jauh dari harapan kita. Tapi di satu sisi patut kita syukuri bahwa pergerakan wisatawan Nusantara ini memberikan gairah kehidupan setelah kita kemarin mati suri 4 bulan, Pak. Ya. Sudah, ya, sudah. Jadi kalau kita umpamakan, kita semuanya harus bercerita, kita tidak bisa lagi berpikir, wah kita maunya 80%, 90% sama dengan 2 tahun yang lalu, 2019, 2018 saat ada IMF. No, kita tidak akan bisa, bukannya tidak akan bisa, Masih belum jauh itu. bisa ke arah itu. Masih memerlukan waktu dan tahapan-tahapan. Dan kita semuanya harus bersabar. Yang paling utama dari kita adalah sekecil apapun, pertama patut kita syukuri. Ya. Karena kita memulai ini semuanya kayak kita masuk ke SPBU, Pak. Oh, Nah, gimana kalau itu, Pak? kita masuk ke SPBU dibilang apa? Mulai Mulai dari nol ya, Pak ya. Oh, mulai dari nol. Nah, kita harus berpikir ke sana untuk kita membangkitkan semangat Oke. kita. Ya, mulai dari Jadi dengan begitu ada okupansi 6%, kita syukuri. Hmm. 8% kita bersyukur. Ya. 9% alhamdulillah, astungkara, amin. Amin. Ya. 14%, oh my God, it's great. Nah, kita harus begitu, Pak. Karena kalau tidak, kita pesimis terus, kapan kita mau majunya? Asli bersyukur Pak ya kuncinya ya. Pak Yoga juga tadi jelaskan, dan dari pemerintah RI saat itu kan Pak Jokowi sudah bilang, dari bulan Agustus itu kita harus berdamai, Ya, betul. kita harus hidup berdampingan, Betul. dan kita sendiri juga semuanya harus menjaga diri kita dan untuk menjaga diri keluarga dan orang lain dan tamu-tamu yang akan kita layani. Oleh karena itulah kita ada verifikasi kemarin bersama-sama dengan tim. Sekarang dari Kemenparekraf juga mengadakan verifikasi melalui Ya, suku ya, Pindo. Jadi itu semuanya kita appreciate untuk bagaimana kita bisa mempersiapkan diri Baik. sebelum kedatangan wisatawan mancanegara, Pak. Nah, begitu Lagi-lagi mungkin, Pak. disebutkan wisatawan mancanegara ini menjadi hal yang vital seperti kalau domestik walaupun sudah dikelola dengan diupayakan untuk ditingkatkan, tapi tetap berharap ya Yes. dunia pariwisata terhadap kenapa Pak? Ya, Apakah ini memang jadi satu-satunya solusi buat kita ini? enggak, artinya begini, dari histori market yang kita terima dari tahun ke tahun itu kan memang perpaduan antara wisatawan Nusantara Ya. dan wisatawan mancanegara, Mancanegara, Pak. Ya. oke. Yang mana sebenarnya jumlah kunjungan wisatawan Nusantara itu melebihi dari Wisman. Tetapi ada indikator-indikator yang di sana juga mempengaruhi bagaimana survival dari suatu perusahaan atau hotel, Pak. Industri Ya. ya. Dan jujur kalau kita lihat di data 2019 itu kunjungan wisatawan mancanegara kan hampir 6,3 juta. Juta ya. Artinya rata-rata per hari 15 sampai 17 ribu arrival Per hari ya Pak? per hari saat tersebut. Saat itu. Sedangkan wisatawan Nusantara itu 10 juta. Artinya ada arrival 25 sampai 26 ribu per hari. Dan pergerakan yang kemarin kita lihat saat peak atau long weekend kemarin adalah 10 ribu. Baik. Artinya masih 50%. Artinya memang Bali itu dari tahun ke tahun sangat tergantung dari dua pangsa domestik, baik Nusantara maupun mancanegara, Pak. Jadi semuanya saling mendukung. Ya. Mancanegara mungkin dari long stay-nya, karena rata-rata mungkin 6 sampai 8 hari, sedangkan Wisnu adalah dari jumlah kunjungannya, sehingga semuanya saling mendukung, Pak. Betul, sangat tergantung kita. Sangat berharap ya. Sangat berharap suatu saat international border akan dibuka. Itu yang menjadi harapan. Baik, saya ke Bu Dayu. Bu Dayu, kalau kita bicara tentang
Apa yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata itu sudah banyak ya. Ada program ini, program itu, kita juga pantau itu. Tapi persoalannya kemudian apa yang sebenarnya kalau menurut Bu Dayu yang menjadi kunci bagi kita untuk bangkit ini Bali ini, pariwisatanya gitu ya. Dari kacamata sebagai kabit pemasaran di. Silakan Bu Dayu. Baik, terima kasih Pak Nyoman Winate, Nggih. Bapak Ibu pemirsa sekalian. Jadi kalau yang sekarang menjadi fokus dari Dinas Pariwisata dalam hal ini sebagai salah satu OPD di pemerintah Provinsi Bali yang bertugas untuk mengkoordinasikan sektor pariwisata, itu adalah sektor pariwisata sekarang harus fokus di dalam penerapan kesehatan, protokol kesehatan, CHSE, Cleanliness, Health, Safety, and Environment. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa tren wisatawan saat ini baik yang domestik maupun yang mancanegara itu sudah bergeser. Mereka menjadi lebih fokus, lebih memperhatikan sektor kesehatan. Seperti itu kan Pak Riki dan senior saya Pak Yoga. Jadi budaya Bali yang unik tidak cukup. Kemudian pemandangan indah yang kita miliki, keramah tamahan masyarakat yang kita miliki tidak cukup. Tidak cukup ya. Jadi we have to serve better. Kita harus melayani para wisatawan domestik dan mancanegara itu lebih baik dengan menerapkan protokol kesehatan. Jadi seperti itu Pak Nyoman Winate, dan saya tambahkan juga tadi teman-teman saya ini menyampaikan bahwa saat ini kontraksi ekonomi itu sampai minus 2,28%. Nah itu karena perbandingan angka year on year, ya, betul, jadi 2020-2019. Tetapi mari kita bersama-sama fokus ke hal yang lebih positif. Jadi perbandingan quarter to quarter. Jadi lebih lebih adil lah rasanya. Kita membandingkan triwulan ketiga dan kedua karena sama-sama berada dalam masa pandemi COVID-19. Jadi sudah ada pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 1,66%. Ya, memang tidak banyak, tetapi sudah meningkat. Dan biasanya kalau sudah ada peningkatan itu pasti akan lebih baik lagi. Seperti itu. Jadi seperti yang dikatakan Pak Riki, we have to be positive. Kita harus melihat dari positive side-nya. Kita harus fokus kepada hal-hal yang baik saja. Tapi Budaya, kalau tadi disebutkan tentang open border katakanlah begitu ya, internasional. Ya. Dari Dinas Pariwisata sudah melakukan upaya ke sana tidak? Walaupun ini kita sadar bahwa ini tidak keputusan di Dinas Pariwisata, tapi keputusan pusat ini. Ya. Tapi upaya untuk katakanlah merayu, mendorong pemerintah pusat supaya mau open border ini sudah dilakukan? Pasti. Jadi Bapak Gubernur Bali dalam hal ini pemimpin tertinggi di pemerintahan Provinsi Bali terus berkoordinasi dan melakukan pendekatan kepada pemerintah pusat kita, karena kan banyak melibatkan juga kementerian-kementerian terkait lainnya seperti misalnya Kementerian Luar Negeri, kemudian ada Kementerian Hukum dan HAM seperti itu ya. Jadi banyak dilakukan persiapan. Tentu saja yang menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Bali adalah menyiapkan sektor kesehatannya. Fasilitas kesehatan kita seperti misalnya rumah sakit, kemudian laboratorium, kemudian sektor-sektor kesehatan di sarana pariwisata, seperti apa, hotel, restoran, mereka harus benar-benar layak untuk melayani Wisman sesuai dengan prokes CHSE tersebut, Pak. Baik, sudah dilakukan upaya ya, tapi kembali kepada bagaimana soal CHSE gitu ya. Yang ini harus juga terus didorong oleh Dinas. Betul, harus terus. Baik, kita break sebentar Bapak Ibu. Jadi kita akan lanjutkan lagi nanti sesi berikutnya. Open border gitu ya, membuka perbatasan, membuka katakanlah pintu gerbangnya kita ini memang terus didengungkan oleh sektor pariwisata. Tapi kita pengen tahu sebenarnya dalam pandangan para pelaku pariwisata ini apa yang sebenarnya menjadi kendala, kenapa pemerintah belum berani, atau adakah solusi-solusi lain yang mesti dilakukan agar katakanlah wisatawan mancanegara itu bisa buka, atau mungkin sudah dilakukan upaya untuk mendekati beberapa negara wisatawan-wisatawan, benar tidak mereka akan rindu Bali kalau itu dibuka mereka akan datang. Jadi kita akan bahas di sesi berikutnya, jadi kemana saya akan kembali setelah satu ini. Ya, terima kasih pemirsa, Anda tetap setia di Fokus Group Discussion Tanggap COVID-19. Kita kembali mengangkat dari sektor pariwisata. 10 bulan pariwisata Bali dalam pandemi. What next gitu ya, what next. Tadi sudah muncul sedikit
open border gitu katakanlah. Tapi saya ke Pak Yoga. Pak Yoga, tadi Bu Dayu sudah mengatakan pemerintah Bali sudah mengupayakan. Kita juga pantau Pak Kosto sudah bolak-balik ya berharap, tapi sik gitu kalau bahasa Jawanya ya. Pemerintah pusat sik saya nggak tahu kenapa nih. Tapi kalau Pak Yoga memang beralasan tidak pemerintah pusat ini belum berani membukanya. Kira-kira harusnya bisa dibuka, tapi dengan catatan seperti apa? Mungkin Pak Yoga punya usulan. Silakan Pak Yoga. Baik, terima kasih. Tadi ada pertanyaan bagaimana pemerintah Bali atau upaya yang sudah dilakukan. Ya. Jadi sebenarnya kebetulan kami dari bulan Mei sudah bergandeng tangan. Kita bersama-sama dengan Provinsi Bali melalui tim verifikasi. Jadi tim verifikasi Pemprov Bali kebetulan melibatkan para profesional termasuk general manager, kemudian ada ketua-ketua asosiasi lainnya. Kita sudah bergerak dari bulan Mei, Pak. Ya. Kenapa kita bergerak dan kita harus menjadi stimulus, menjadi bagian dari solusi itu. Dan hingga saat ini dari total 350 hotel bintang 3, 4, 5 yang tercatat, itu sudah ada 196 hotel yang sudah terverifikasi tatanan kehidupan era baru. Bagaimana protokol kesehatan itu dimasukkan, diimplementasikan dalam setiap standar operating prosedur. Dari tamu penjemputan dari airport hingga tamu check-in, tamu stay, sampai tamu kembali ke airport. Ini prosesnya sudah kita review dan kita lakukan verifikasi. Dan syukurnya sudah 196 hotel di Bali yang terverifikasi. Ini sebuah pola yang kerjasama yang luar biasa, kolaborasi yang sangat bagus sekali dilakukan. Dan ini dilakukan jauh sebelum Kementerian Pariwisata melakukan CHSE. Demikian saya salutnya kepada stakeholder pariwisata di Bali, ya, mereka sudah mulai melakukan atau mendengungkan mengenai tatanan kehidupan era baru itu dari bulan Mei dan sudah menjalankan. Baik. Nah, atas dasar itu, Pak, itu satu. Kemudian yang kedua, kami di HGMA juga memiliki kesempatan minggu lalu melakukan yang kita sebut sebagai international conference. Ya, kita melakukan Zoom meeting dengan 11 negara. Mulai dari kita menanyakan bagaimana kerinduan mereka terhadap Bali, jadi respon mereka untuk Bali luar biasa sekali. Ya. Mereka sangat mendukung, sangat menghargai apa yang Bali lakukan saat ini, dan berusaha mendoakan mudah-mudahan ada upaya-upaya untuk bisa menjembatani antara nation to nation untuk open border. Nah, dari dua fakta tersebut, kemudian kita masuk ke fakta yang ketiga. Nah, fakta yang ketiga ini kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bali sangat tergantung sekali dengan pariwisata. Ya. Artinya, upaya-upaya yang kita lakukan tidak hanya bisa menggunakan plan A, tapi harus ada plan B, plan C, plan D. Semua parameter harus kita pikirkan, termasuk open border untuk international market. Dalam pandemi COVID-19 ini, kita bisa yakinkan that we are on the same storm. Badai yang kita rasakan sama. Namun, kita berada pada boot yang berbeda. Pariwisata yang paling berdampak. Ketika hotel itu tidak operating, itu berarti gaji itu sudah bisa kita ketahui kondisinya seperti apa. Dan ini kita sudah lewati hampir 10 bulan. 10 bulan ya, betul. Jadi upaya-upaya yang kita harus lakukan, satu, tetap yang namanya standar protokol kesehatan ini harus menjadi prioritas kita yang utama. Baik. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengelola domestic market ini semaksimal mungkin. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita merencanakan open border ini sebaik mungkin. Bagaimana rencana pandangan kami terhadap open border ini. Ketika misalkan open border dibuka ini tidak akan serta-merta semua datang tamu, ya karena ini kan tentu ada keputusan di dua belah pihak. Namun tetap ini harus kita upayakan. Yang pertama, ini akan memberikan psikologi yang lebih baik buat Bali. Kemudian yang kedua,
kita bisa menciptakan yang namanya green zone di Bali. Selected area yang kita bisa buka. Jadi kita tidak harus, kita lakukan ini secara bertahap. Bertahap ya. Jadi Bertahap. dibuat bertahap ya. Betul. Di sini kita juga akan melihat ketika green zone 1 misalkan berhasil dilakukan, keberhasilan ini kita bisa duplikasikan kepada green zone yang lainnya. Antara green zone 1 dan green zone 2 kita bisa siapkan green belt-nya. Dan hal ini yang bisa kita lakukan yang kita sebut dengan berdampingan dengan COVID. Ya, tentunya bagaimana kita harus menyiapkan prosedur ketika tamu itu datang, kemudian mitigasinya ya jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita belajar dengan kondisi-kondisi kita sebelumnya pada saat misalkan Gunung Agung meletus. Ya, bagaimana zona daripada gunung red zone yang dulunya di Bali dipindahkan hanya pada titik di Gunung Agung itu sendiri. Sehingga Gunung Agung pada saat itu kita sampai saat ini tidak ada kejadian, kita bersyukur. Namun pada saat itu kondisi perekonomian masih bisa tetap jalan. Nah ini yang kita inginkan, yang kita sebut dengan koeksis. Koeksis tadi. Ya, berdamai, berdampingan. Ya. Baik. Tapi yang jelas bertahap ya. Betul, harus bertahap. Border ini. itu tidak serta-merta akan tamu berkerudukan datang. Betul. Kita pun harus mengontrol. Harus meyakinkan juga ya. Betul. Kita tapi harus catatan pentingnya begini Pak Yoga, apakah hanya hotel saja yang harus menerapkan protokol kesehatan atau masyarakat? Karena masyarakat sekarang sepertinya agak kurang disiplin. Gimana Pak Yoga? Nah, dengan adanya sebuah pegangan master plan ya. Kita bisa ada sebuah milestone yang kita bisa lakukan. Nah, yang kita takut begini Pak, kalau kita nggak ada rencana ini, kita harus melakukan begini. Saya takutnya fase yang berdamai ini kembali lagi yang menjadi disbelief Pak. Oh, ini yang kita tidak mau, muter dia lagi fasenya. Nah, dari yang berdamai inilah kita sama-sama stay optimis. Kita harus saling menjaga untuk bisa atau berharap pada sebuah solusi yang lebih baik. Baik, terima kasih Pak Yoga. Sementara saya ke Pak Riki. Pak Riki tentu punya kawan-kawan di luar negeri gitu ya, tamu-tamu yang sudah katakanlah bahasa repeater gitu ya, sudah beberapa kali datang ke Bali. Dan mereka seperti Pak Yoga tadi sampaikan, mereka rindu ke Bali. Tapi apa yang menghalangi mereka sebenarnya? Apakah hanya karena pintu yang ditutup atau ada persoalan lain? Mereka belum percaya dengan kita dalam persoalan menerapkan protokol kesehatannya, belum yakin. Atau seperti apa sebenarnya pandangan mereka orang-orang luar ini Pak terhadap? Kalau sharing sedikit feedback ataupun pandangan dari tamu-tamu kita di luar. Satu sisi mungkin karena kita berada di Indonesia Pak, kita berada di Bali khususnya. Jadi kita kadang-kadang mungkin saat ini lebih banyak pesimis atau komplain daripada apresiasinya. Nah, di sini ada sesuatu yang sangat menarik. Mungkin kita semuanya sudah tahu di sosial media dan juga dari pemberitaan bahwa Indonesia ini kan salah satu negara yang diapresiasi cara penanganan pandemik COVID-19 ini dari beberapa negara. Mungkin 3 yang terbaik, salah satunya. Artinya apa? Kita sangat hati-hati sekali melihat pemerintah dalam pengambil keputusan Pak. Mulai lockdown atau tidak, kapan buka, kapan tutup. Jadi semuanya itu kita sangat apresiasi bahwa memang ini sudah dilihat oleh internasional, kita salah satu dari 3 terbaik di dunia Pak. Walaupun sekarang penambahan jumlah berjalan terus. Karena ini kan semuanya juga ada sebab akibat. Contoh di Bali. Penambahan positif ini salah satunya mungkin karena saya sendiri juga baru di swab minggu lalu karena ikut program Bali Kembali. Artinya negatif Pak ya? Astagfirullah. Makanya saya berada di sini Pak. Kalau nggak masih diisolasi Pak. Ya. Dan jujur saya juga parno Pak. Saya sendiri melakukan rapid itu hampir sebulan sekali karena mengikuti kegiatan terus kesehariannya Pak dari bulan Maret kemarin. Dan swab jujur baru pertama kali. Dan ini akan program proaktif yang dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memberikan keyakinan ke depannya bahwa we've been trying to do our best. Pak Yoga, Ibu Dayu tadi sebutkan di ratusan negara ini kan kita semuanya tidak ada yang berpengalaman dalam situasi begini Pak. Kita semuanya stres, kita semuanya depresi, kita semuanya bingung.
bagaimana ada negara yang kemarin dibilang first wave, second wave, third wave. Nah, itu yang mungkin itu yang harus kita lihat bahwa inilah sisi positif pemerintah sangat berhati-hati kapan membuka dan menutup destinasi tersebut. Nah, kalau kami dari sisi positifnya kami lihat adalah inilah bertahap, Pak. Bertahap. Sekarang kan sudah dari bulan Juli sampai sekarang sudah 5 bulan kita buka wisatawan domestik. Dan perkembangan baru dari 2 hari yang lalu kita baca itu sekarang vaksin sudah mulai datang. Dan memang bagaimana pariwisata ini bisa pelan-pelan pulih dan semakin pulih adalah sangat tergantung dari bagaimana kesediaan vaksin itu nantinya. Vaksin ya. Bagaimana nantinya internasional country itu memberikan keleluasaan bagi warga negaranya bepergian. Bagaimana kita mempersiapkan diri sebaik mungkin. Dan keempat adalah ekonomik, Pak. Karena kan kita hampir setahun sekarang OTG katanya, orang tanpa gaji, Pak ya. Jadi kita juga terbayang apakah tamu-tamu ini bakalan serta-merta akan datang. Nah, di satu sisi kami menerima telepon ataupun WhatsApp chat dari tamu-tamu itu, mereka betul, Pak, sangat ingin dan sudah rindu sekali ke Bali. Tapi mereka juga berpikir bagaimana, apakah setelah international border kita dibuka, apakah semua negara akan langsung datang? Tidak juga. Karena ini kan memerlukan proses. Apalagi Wisman itu biasanya mereka memerlukan lead time itu 2 bulan atau 3 bulan. Jadi orang sebelum traveling itu biasanya mereka 2 bulan, 3 bulan sebelumnya mereka sudah planning. Artinya, oh saya besok mau ke Bali langsung pesan tiket. Tidak juga, Pak. Tidak seperti itu, Pak ya? Tidak seperti itu. Apalagi sekarang ada pembatasan untuk apply visa. Nah, elektronik visa sekarang itu semuanya adalah sistem-sistem baru yang harus kita lihat, harus kita pahami bersama sehingga kita juga sangat realistis melihat perkembangan pariwisata ke depannya, Pak. Tapi yang jelas harus menurut Pak Riki harus ada semacam apa ya, kepastian lah ya, kapan dibuka gitu ya. Jadi, sehingga mulai kalau sekarang ini kan masih saru geremeng nggak jelas. Ya betul, Pak. Ya betul kapan sekali. Dibuka nggak jelas ya. Akhirnya membahayakan seperti Pak Yoga bilang, kita nanti kembali ke zaman era disbelief-nya itu ya. Ya betul. Ya, jadi kalau kami sekali lagi melihat kami Pak Yoga, Ibu Dayu dan kami juga selalu diajak berdiskusi dengan Pak Gubernur, Pak Wagub bahwa semuanya ini memerlukan tahapan. Kita semuanya berusaha yang terbaik, tetapi kita jauh lebih hati-hati daripada nanti kita ada sesuatu yang tidak pernah kita inginkan. Seperti di negara-negara Eropa sekarang, Pak. Ada second wave, third wave. Itu yang jujur kami lihat dari pemerintah Indonesia, Bali khususnya juga menghindari itu, Pak. Karena kalau sampai itu terjadi, itu malah nanti pemulihannya lebih lama lagi dan kita malah tidak tahu kapan ada pesimisnya, Pak. Kapan ada optimisnya gitu loh. Ya jadi semuanya bakalan berat sekali ya. Saya lihat itu adalah betul-betul indikator kenapa pemerintah sangat hati-hati. Tetapi di satu sisi betul, apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita persiapkan sebelum wisatawan mancanegara itu datang, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Riki. Bu Dayu, adakah sudah negara yang mungkin didekati secara, oke lah pemerintah pusat kan nggak susah nih, pemerintah provinsi Bali lah. Saya dengar kata Jepang atau apa itu negara-negara yang ada yang istilah travel bubble gitu ya Pak Bu ya. Nah, apakah itu juga sudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata Bali? Kalau untuk membentuk travel bubble nih Pak Nyoman, itu adalah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Tetap. Ya? Jadi kami di sini pemerintah Provinsi Bali berada di pihak yang diajak berkoordinasi. Tentunya tetap menjadi kesiapan pemerintah Provinsi Bali, kesiapan masyarakat semua untuk menerima wisatawan mancanegara. Sekali lagi dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Dan saya ingin menyampaikan tadi seperti Pak Riki katakan, bahwa negara Indonesia itu adalah negara yang terbaik di dalam penanganan COVID-19. Salah satu yang terbaik. Ya. Dan masyarakat Bali menurut survei yang dilakukan oleh Satgas COVID-19 itu nomor 1 yang disiplin di dalam menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi di masyarakat Indonesia itu masyarakat Bali lah yang nomor satu Yang disiplin, disiplinnya seperti itu. Datanya Jadi begitu ya. itu sudah Ini bagus sudah sekali ya, menjadi kita harus sebuah modal berbangga, gitu ya, betul. membangga, Iya. Ya. Tapi ya memang Bali ya seperti Ibu sampaikan tadi hanya menunggu gitu ya dari apa yang pemerintah pusat upayakan untuk ya kita cuma bisa mengusulkan gitu ya, Betul, ya. mengusulkan. Tapi sudah ada yang Dinas Pariwisata kan sudah memverifikasi ya, memverifikasi Ya, hotel. betul, Itu sudah seperti berapa yang Bu kalau disampaikan. data yang Ibu pegang mungkin Kalau- tidak hanya hotel, mungkin di restoran atau apa sih yang sudah Oke, saya lihat catatan dulu Ya, Pak ya, silakan. supaya tidak salah nanti. ya, nanti. Jadi kalau hotel seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Yoga Iswara tadi, untuk bintang 3, 4, dan 5 itu ada 196 hotel, jadi sudah cukup banyak. Ya, ya. Dan gabungan non bintang juga itu semuanya jadi 342 hotel yang totalnya sudah semua. diverifikasi. Kita bekerja sama juga dengan Dinas Pariwisata Kabupaten dan Kota. Dan di Jadi seperti TW-TW itu. juga ya? Apa Kalau daya tarik wisata itu sebanyak 83 83 ya? yang sudah diverif. Dan pihak kementerian juga sudah melakukan survei di tempat-tempat itu, sarana pariwisata itu. Dan Dinas Pariwisata sekarang fokus untuk bagaimana protokol kesehatan Bu ya? Betul, Di, ya. Kita semua, hotel, saya pikir ya? semua sektor juga sedang fokus. Artinya untuk protokol promosi kesehatan. ke negara lain kan belum bisa dilakukan oleh Dinas Belum, iya. Kita membuat video-video, itu video pendek. Oh, Iya, iya, jadi bisa diunggah di Instagram atau Facebook dengan bantuan teknologi digital seperti itu. Jadi mereka tahu, oh Bali masih ada. Jadi untuk mengingatkan Iya, betul masyarakat luar gitu, Bali is still there gitu, better dengan protokol kesehatan gitu. Jadi nanti seandainya waktu sudah memungkinkan, keadaan sudah memungkinkan, kamu bisa lagi datang ke Bali. Gitu. Bali masih ada gitu. Iya, Bali masih ada ya. Ini ngesapinnya Bali ya Bu ya. Makanya itu harus tetap. Baik, betul. Ya. Tepat ya. Baik, kita break sebentar, masih ada satu sesi lagi pemirsa, saya akan menemani Anda di Fokus Group Discussion ini. Kita masuk ke sesi di mana masing-masing narasumber akan saya berikan kesempatan untuk menyampaikan closing statement-nya, mempertegas kembali apa yang sudah disampaikan. Tentu kita berharap ada real ya, tujuan kita adalah menggugah kita pertama tentang protokol kesehatan, kemudian pariwisata ini bisa bergeliat lebih kencang lagi karena kita nggak bisa lama, walaupun tadi sudah disebutkan ya quarter to quarter kita ada pertumbuhan, tapi year to year-nya itu masih sangat dalam sekali minus kita. Jadi jangan kemana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Baik, terima kasih pemirsa, kita atau Anda tetap setia bersama kami di Fokus Group Discussion ya. Dan kita mengangkat topik tentang pariwisata Bali 10 bulan sudah dalam pandemi Covid. Sudah ada optimisme, sudah ada menggeliat kembali, tapi tetap kita berharap ada upaya. What next yang mesti dilakukan oleh semua pihak, tidak hanya pemerintah, tapi juga industri pariwisata, kemudian masyarakat juga yang terpenting. Saya ke Budaya dulu nih ya, sebagai siap. Bu, apa yang mungkin dari Dinas Pariwisata harapkan ini what next ke depan pariwisata Bali ini bisa ngegas lagi gitu lah kata masa keren. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Nyoman. Jadi kami Dinas Pariwisata Provinsi Bali tentu berharap bahwa sektor pariwisata kita akan kembali recover. Karena seperti kita ketahui sektor pariwisata itu adalah memang pendukung utama perguliran ekonomi Bali. Ya. Dan saat ini kita sudah 10 bulan di dalam masa pandemi COVID ini. Kalau kita lihat dari sisi positifnya, itu adalah saat kita semua beristirahat, we take a rest, and then we resetting. Jadi meriset kembali bahwa Bali tetap ada, budaya Bali tetap unik, pemandangan alam di Bali tetap indah, masyarakat di Bali tetap ramah, tetapi kita akan melayani wisatawan dengan pelayanan yang lebih baik, yaitu sesuai dengan protokol kesehatan CHSE tersebut. Karena itu adalah cara kita untuk trust building. Jadi membangun kepercayaan wisatawan mancanegara sehingga mereka merasa aman dan percaya diri untuk datang kembali ke Pulau Bali ini, the Island of God. Seperti itu. Jadi kita semua berharap dan pasti Astungkara cepat atau lambat, tetapi kami yakin, kita semua harus yakin bahwa pariwisata dan ekonomi Bali akan pulih kembali. Baik. Seperti ini Pak. Itu harapan kita semua. Terima Ya. kasih Bu Dai. Ya. Ke Pak Riki. Pak Riki, mungkin sebagai closing teman, ada mungkin juga harapan kapan idealnya atau paling lambat lah pariwisata open bordernya dilakukan, karena kalau tidak, oke lah kita sabar, tapi kalau sabar terus nanti bisa
Ada yang bilang mati ngadeg nanti. Gitu. Gimana kapan waktunya mungkin Ya, silakan Bang. terima kasih sekali lagi Pak Nyomaminate. Dalam kesempatan ini kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Bali khususnya dengan Pak Gubernur, Pak Wagub, dengan semua SKPD, dan juga kepada Ketua Satgas gugus COVID-19 Pak. Ibu Dayu tadi sudah menjelaskan, dan kami sendiri juga menerima sesuatu yang sangat positif dari tamu-tamu di luar. Kalau bisa saja mereka terbang begitu saja tanpa semua prosedur, mereka pingin rasanya hari ini juga berada di Bali karena mereka sangat yakin bagaimana mereka bisa lihat sendiri, mendengar, membaca berita bahwa penanganan pandemik COVID-19 di Bali ini sangat bagus. Ini tidak terlepas dari dukungan masyarakat luas, masyarakat Bali keseluruhan. Dan semoga kedepannya tetap semakin baik. Dan kita semuanya harus tetap disiplin melakukan prokes CHSE bersama-sama. Masyarakat, pemerintah, dan semua stakeholder pariwisata harus bergandengan tangan tanpa menyalahkan satu dengan lainnya, tapi tetap berkolaborasi yang positif. Jadi dengan begitu harapan kita ke depan suatu saat nanti cepat atau lambat, dan semakin cepat semakin baik sebenarnya. Semakin cepat semakin baik, tapi tetap dengan tatanan bahwa kita tidak boleh lengah. Karena ini juga yang selalu diwanti-wanti bahwa prokes kesehatan ini adalah menjadi new profit Pak. Artinya profit itu sekarang bukan saja uang. Kesehatan itu sudah profit sekarang. Jujur. Ya, kita berada di sini, kita semuanya sehat, ini sudah modal keuntungan yang melebihi dari segalanya, Pak. Karena tanpa kesehatan kita tidak bisa bergerak ke yang lainnya. Kesehatan, dan setelah itu baru kita mengatakan bahwa we are ready. Artinya ready-nya di sini di mana? Bagaimana nanti pemerintah daerah dengan dinas kesehatannya betul-betul memiliki protokol yang ketat. Seandainya terjadi sesuatu terhadap tamu-tamu, baik domestik atau mancanegara, kita sudah siap dengan semua SOP dan juga cara-cara penanganannya secara profesional. Dan di sana juga nanti akan memberikan confident yang lebih lagi, sehingga seperti dijelaskan Pak Yoga tadi, kita kan antara telur dengan ayam, Pak. Nah, mau duluan mana? Ya, jadi kesiapan ataupun kita mengharapkan sesuatu datang dari langit gitu. Tapi sekali lagi kita tetap optimis, jangan lengah penerapan prokes CHSE. Semoga kedepannya kita semakin membaik. Terima kasih Pak. As soon as possible ya Pak ya. As soon as possible, mudah-mudahan sebelum Chinese New Year Pak. Mudah-mudahan harapan kami. Ya, terima kasih. Pak Yoga silakan mungkin sebagai closing statement, ada as soon as possible sebelum Chinese New Year, atau Pak Yoga mungkin punya harapan lagi Januari 2021 sudah mulai dibuka atau seperti apa? Baik, terima kasih Pak Riki, Bu Dayu. Dalam closing statement ini izinkan saya mewakili HIAGMA DPD Bali memberikan pandangan bahwa pariwisata Bali sekarang sudah masuk ke tahapan komplikasi, yang mana ada dua dimensi yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah faktor kesehatan yang menjadi prioritas kita semua. Kemudian yang kedua adalah faktor perekonomian yang juga memberikan dampak besar bagi kita. Nah, harapan saya bagaimana kita bisa koeksis, kita bisa berdampingan bersama-sama, mengupayakan bagaimana kesehatan dan perekonomian ini bisa kita berikan yang terbaik. Nah, kami berharap juga ada upaya-upaya yang lebih besar kita lakukan, terutama dari sisi damage perekonomian yang sudah terjadi saat ini. Ya. Kalau bicara masalah open border, saya sepakat dengan Pak Riki, mudah-mudahan sebelum Chinese New Year, ya, itu bisa direalisasikan secara bertahap, ya, tentunya dengan pemikiran yang matang, kemudian dengan prosedur-prosedur yang disiapkan lebih baik lagi, sehingga kita benar-benar bisa melewati fase yang sulit ini dengan baik bersama.
Tadi ada beberapa hal yang sudah disampaikan. Yang pertama, attitude to hygiene is becoming non-negotiable. Jadi bagaimana kita benar-benar menjalankan protokol kesehatan ini dengan baik dan berkomitmen untuk selalu menjalan sampai kita masuk ke tahapan next normal, yaitu vaksin ada. Kemudian yang kedua, trust becoming the new mantra. Bagaimana kita melakukan semua ini untuk menciptakan kepercayaan wisatawan. Ya. Kemudian yang ketiga, empati kita menjadi our next amenities di hotel. Dan yang terakhir, survival is the new profit. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Riki. Terima kasih. Terima kasih Pak Yoga. Ya, terima kasih buat semua narasumber, luar biasa sudah memberikan kita optimisme ya. Saya senang ketika kita bicara tentang pariwisata di tengah keterpurukan yang luar biasa ini masih ada orang-orang yang optimis gitu ya. Karena benar, kalau kita pesimis semua tentu ini akan menjadi bumerang buat kita semua. Tapi dalam optimisme itu jangan ngawur gitu ya. Jadi tetap protokol kesehatan dijalankan. Jangan merasa ini normal, kita boleh tidak pakai masker, boleh tanpa mencuci tangan, tidak menjaga jarak, itu jangan dilakukan. Dan pemerintah juga sudah melakukan 3T ya, bagaimana melakukan tracing, treatment, dan kemudian juga tes itu sudah diperbanyak sampai Pak Riki juga sudah dites, swab semua sudah negatif, semua semakin banyak tes itu semakin baik. Dan mudah-mudahan pariwisata Bali segera bangkit. What next? Tentu tugas kita bersama untuk meyakinkan dunia luar bahwa Bali khususnya siap untuk menerima tamu. Mudah-mudahan sebelum Chinese New Year, berarti sekitar bulan Februari ya, 2021 kita sudah bisa kembali lagi berkunjung. Belasan ribu lah wisatawan per harinya. Mudah-mudahan seperti itu bisa bangkit kembali. Demikian fokus grup diskusi kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.